Ajeng Semeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua rumah rusak berat tersambar petir di Desa Ketewel, Gianyar. Anak berusia 5 tahun meninggal dunia akibat demam berdarah dengue di Kota Denpasar. Kerajinan kendang khas Bali diburu seniman tabuh. Dibongkar. Dua rumah warga di Banjar Akta, Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar rusak berat. Seluruh bangunan termasuk peralatan elektronik rusak. Saksi mengatakan petir menyambar sebanyak 3 kali hingga mengakibatkan genteng rumah berjatuhan serta jebolnya plafon rumah. Petir juga menggelegar sehingga menghancurkan kaca jendela rumah milik Iwayan Lilir. Istri Wayan Lilir yang sedang beristirahat sendirian di dalam rumah kaget dan berusaha lari keluar rumah sambil meminta pertolongan di tengah malam. Ia terluka terkena pecahan kaca sehingga harus dirawat. Berapa kali petirnya? 3 kali. Yang ketiga? Yang ketiga agak redup dikit. Sudah parah ini yang kedua. Yang kedua parahnya. Parahnya gimana, Pak? Ini bisa fasilitas di dalam tuh, plafon jebol. Kejadiannya malam, Pak? Iya malam. Malam sekitar jam? 11.30. Kurang lebih. Iya. Berarti ada yang tidur di rumah lagi? Benten. Berapa orang? 1 orang. Kondisinya? Kondisinya termasuk sehat lah, lecet dikit. Ada yang lecet, Pak? Karena? Kakinya, karena benturan genteng. Kenanya 2 rumah, yang satu induknya yang sini, yang di sebelah satu. Terus setelah itu Pak, sudah lapor kemana aja? Saya sudah lapor kepada aparat kepala desa, Bapak Bimas, Talar, BPBD. Warga dan pemilik rumah saat ini sedang mempersiapkan upacara keagamaan secara gotong royong sebelum membersihkan puing-puing bangunan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencatat 1 orang anak berusia 5 tahun di Kecamatan Denpasar Barat meninggal akibat demam berdarah dengue. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Ana Agung Chandrawati mengatakan, kasus meninggalnya anak 5 tahun akibat korban terlambat mendapat penanganan di fasilitas kesehatan. Ia meminta para orang tua segera membawa anak ke dokter, paling tidak di hari ketiga saat mengalami gejala demam berdarah. Sampai tanggal 10 ada 1 orang anak yang meninggal, ya kebetulan di Kecamatan Denbar. Usia 5 tahun. Itu juga karena dari kronologis yang disampaikan memang tidak mendapat penanganan yang segera di fasilitas kesehatan. Nah kematian ya agak meningkat ya. Kalau kita bandingkan 2023 kematiannya 4 orang, kemudian 2024 ada peningkatan. Ya, jadi ada 9 orang yang meninggal. Jadi kebanyakan anak-anak, jadi 8 orang anak-anak, 1 dewasa yang kebetulan hamil. Melahirkan waktu itu. Jadi kebanyakan anak-anak yang meninggal. Itu penyebabnya apa, Bu? Kenapa anak-anak itu? Anak-anak biasanya daya tahan tubuhnya yang lebih rendah. Kemudian adanya keterlambatan juga mengakses pelayanan kesehatan.
Data tahun 2023 menyebutkan korban meninggal akibat demam berdarah sebanyak 4 orang dari 1.300 lebih kasus yang ditemukan di kota Denpasar. Pada tahun 2024, korban meninggal akibat DBD meningkat menjadi 9 orang. Sebagian besar adalah anak-anak karena terlambat mendapat penanganan medis. Dan tahun ini tercatat ada 27 kasus DBD tersebar di Denpasar, kecuali di Kecamatan Denpasar Timur. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Curah hujan yang tinggi saat ini bisa berdampak pada produksi tanaman hortikultura. Untuk itu, petani harus pandai mengatur waktu pola tanam dan serta perawatan ekstra. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli sudah melakukan mitigasi agar para petani tidak mengalami kerugian besar karena tanaman rusak diguyur hujan. Tanaman yang paling rawan menurut Dinas Pertanian Ketahanan Pangan adalah sayuran, seperti tomat, kol, cabai, dan yang lainnya. Petani diminta membuat drainase untuk saluran pembuangan air agar lancar, lalu membuat bedengan untuk tanaman semusim, serta pengobatan yang lebih intens. Lebih dari 25% kita merekomendasikan menggunakan obat, terutama kalau bisa dalam obat pestisida nabati. Kemudian kalau memang harus mendesak sekali, bolehlah menggunakan pestisida kimia dengan pengawasan dan penggunaan yang bijak untuk menanggulangi dampak lingkungan yang lebih luas. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan juga memastikan PPL di Kabupaten Bangli sudah mencukupi karena satu desa atau kelurahan ada 1 PPL. Mayoritas para penyuluh memiliki sertifikasi sehingga bisa membantu petani di lapangan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Mahal-mahalnya sekarang.